Setelah saya nyeduh kopi selama 3 tahun, saya baru berani bilang saya bisa nyeduh kopi. Berjumpa kembali dengan saya PJ. Nah, kali ini kita akan kembali ngobrol terkait sesuatu hal karena ada sesuatu pasti diobrolkan. Yes. Seperti itu. Di samping saya sudah ada siapa namanya? Dwi ya. Ditya. Oh, saya kira bukan ini berarti ya. Oh, bukan. Saya bersama Mang Dwi. Nah, perkenalan saya dengan Mang Dwi ini sudah lumayan dari 2015-an kurang lebih, 2015 sampai sekarang. Dan pada saat pertama kenal juga di lingkungan komunitas. Selain itu juga pada saat itu Mang Dwi konsen dengan dunia kopi sampai saat ini konsisten terus di dunia kopi. Nah, ini yang menjadi hal menarik yang akan kita gali di sini. Bagaimana perjalanan Mang Dwi dengan kopi, apa sih yang menyebabkan suka dengan kopi dan lain sebagainya. Nanti Mang Dwi akan bahas itu semua. Pertama-tama saya ingin tanyakan Mang Dwi, Ya. apa kabar? Alhamdulillah. Good. Mang Dwi emang sejak kapan sih? Karena kan setahu saya sudah 5 tahun ya berjalan di, yang saya tahu 5 tahun sudah berjalan di dunia kopi, konsisten terus dan sampai sekarang masih berkutat di dunia kopi. Nah, sejak kapan mulai suka dengan dunia kopi? Suka kopi itu Mang PJ awalnya sekitar 2014 lah. 14-an. 2014. Berarti sudah 6 tahunan ya? Udah 6 tahunan lah. Waktu itu kadar ngopinya ya baru coba-coba. Coba-coba masih penikmat biasa belum. Nah, itu belum terjun karena masih bingung kan. Kita dihadapkan dengan hal baru yang dimana sebelumnya kita nggak tahu apa itu. Selama ini kan taunya cuma kopi itu ya yang diseduh, yang disobek, diseduh, dikocek. Iya, kopi konvensional lah. Nah, gitu. Ternyata setelah dipelajari si kopi itu malah yang metode tubruk. Iya. Itu bagusnya nggak dikocek sama PJ. Iya. Nah, itu menariknya kopi gitu. Jadi kopi itu sederhana, cuma tidak sederhana yang sesederhana yang kita pikirkan. Oke. Kompleks berarti ya? Ya. Oke. Nah, pada saat itu juga Mang Dwi ini ya saya pertama kenal dekat itu pada saat Mang Dwi buka kedai di pinggir di Taman Fleksi. Taman Fleksi itu ya 2016-an. Ya, 2016-an. Nah, itu sudah sejauh mana sih perjalanan Mang Dwi di kopi sehingga buka kedai di sana? Ya, setahun lah ada lah untuk nyoba untuk explore ya. Dari pertama explore sampai dengan buka itu setahun. Setahun lebih lah. Itu nyoba explore nyoba untuk cari literatur tentang kopi, terus gimana cara bikinnya dan lain-lain gitu. Sampai pada waktunya ngeberaniin diri untuk buka waktu itu. Oke. Gitu, PJ. Nah, kendala awal-awal mendalami dunia kopi pasti banyak menemukan hal-hal yang baru dan juga tentunya saya pikir kendala juga. Nah, pada saat buka kedai itu kendalanya seperti apa dan apa sih yang ditemukan Mang Dwi di dunia kopi dengan perjalanan Mang Dwi yang katakanlah baru 1 tahun itu? Kendala pertama tuh sebetulnya waktu itu karena masih jarang tempat ngopi, adapun lumayan lah harganya ya. Lumayan harganya. Jadi untuk mengeksplor seluruh coffee shop di Bandung tuh terkendala biaya lah ya. Terkendala biaya. Dan waktu itu juga karena terkendala untuk biaya datengin coffee shop. Sampai di rumah tuh kamar mandi wangi kopi. Saking pengen bisanya waktu itu. Jadi kenapa kamar mandi bau wangi kopi? Karena setiap dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu nyoba untuk bikin kopi yang gimana sih bikin kopi itu yang bisa dinikmati orang banyak, bukan
bukan cuma saya gitu. Waktu itu tuh hampir habis sekitar, yang waktu masih fokus ya, waktu fokus tuh sekitar 10 kilo lah. 10 kilo 10 kilo dan ya yang keminum sekitar 1 kiloan lah. Dan itu 10 kilo itu untuk benar-benar eksplorasi. Iya. Luar biasa. Sampai-sampai kan di ruang tamu tuh kompor dan segala rupanya tuh dipindahin ke ruang tamu karena di dapur kurang enak lah. Iya. Dipindahin semua, pabalatak lah istilahnya mah Mang PJ. Tapi asik sih. Iya. Seru. Nah, setahu saya pribadi, ya dunia kopi karena memang kompleks dan perjalanannya juga mendalami kopi itu nggak bisa dalam waktu singkat nih. Yeah. Nah, dalam proses eksplorasi itu Mang Dwi itu mempelajari apanya dan ya menemukan apa aja itu di dalam proses eksplorasi itu. Pertama tuh saya mempelajari literatur sejarahnya dulu. Sejarahnya kopi. Bagaimana kenapa kopi bisa masuk ke Indonesia? Apakah kopi itu tanaman asli Indonesia atau bukan? Nah, itu yang saya pelajari lebih dahulu. Nah, yang berikutnya metode penyeduhan. Setelah sebelumnya eksplor rasa. Eksplor rasa. Oh iya, sebentar. Karena memang eksplornya di pasca panen itu khususnya di proses penyeduhan, jadi nggak eksplor di pasca panen prosesnya ya. Jadi eksplornya di penyeduhan. Ya, di hilir. Di hilir waktu itu sebelum ke hulu. Jadi pas mau buka tuh nyoba nge-explore tuh ke hulu akhirnya. Nyoba nyari tahu gimana sih perkembangan kopi di hulu. Apakah jadi kan orang-orang ngiranya kopi tuh ya gampang gitu. Ya ini udah jadi. Padahal di hulu tuh gimana petani kopi tuh istilahnya yang merjuangin ya, selain untuk nafkah mereka gitu ya. Merjuangin bagaimana caranya untuk kopi itu menemukan standarnya. Jadi lumayan ribet. Bahkan ada petani yang sampai bilang, saya tidur sampai 1 bulan loh di kebun. Sampai segitunya Om PJ. Luar biasa ya. Di kebun 1 bulan baru pulang. Saking bener-bener. Iya. Serius. Aduh. Kan pas ditanya, ngapain selama 1 bulan di sana kan? Karena mau musim panen ya, mereka jaga dari ya biasanya ada yang nyuri ya, itu pertama nyuri, terus kedua dari hama. Jadi ketika kopi udah kena hama ya udah nggak bisa dikonsumsi. Iya, terlebih juga buah kopi juga setahu saya sensitif ya. Sensitif banget. Jadi banyak banyak argumen yang menyatakan bahwa kopi itu tergantung tanaman pendamping. Selain tanaman tegakan ya, pastinya ada pendamping di situ. Misalkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kopinya. Yang ada di sekitar kopinya. Makanya ada rasa kopi yang beraneka ragam gitu ya. Rasa kayak misalkan rasa buah-buahan, rasa coklat dan lain-lain gitu. Pasti di situ, sepengetahuan saya di situ ada tanaman pendampingnya gitu. Berarti luar biasa kompleks ya, dari mulai hulu sampai hilir. Kompleks banget. Mulai dari penanaman, terus pasca panen. Proses itu juga lumayan kompleks. Kemudian juga proses seduhnya sampai 1 tahun dan sampai menghabiskan 10 kilo. 10 kilo itu 10 kilo dalam waktu 1 bulan Bang PJ. 1 bulan. 1 bulan. Karena sebelumnya nyobain tapi nggak sefokus itu gitu. Iya. Nah, setelah akhirnya menemukan nih sudah habis 10 kilo, lalu kemudian mulai menemukan proses yang tepat. Ya katakanlah proses yang tepat gitu ya. Nah, setelah itu langsung buka kedai atau seperti apa? Saya nyobain ke teman-teman dulu. Waktu itu Bang PJ, kalau pasti ingat lah, saya selalu bawa carrier ya. Iya. Bawa carrier, dalamnya alat-alat kopi kan. Iya. Begitupun dengan saya waktu itu.
Jadi bawa keril, alat-alat kopi dalamnya. Ketika ada ya teman-teman ngumpul pasti saya nyoba nyeduh. Dan gimana responnya? Apakah udah bisa untuk dinikmati atau belum? Nah, saya selalu minta kritikan dari teman-teman tuh. Karena kan masih kecil lah lingkupnya kalau penilaian dari teman-teman. Tapi seenggaknya apakah saya nyeduh tuh udah bisa dinikmati orang lain atau cukup saya sendiri waktu itu. Dan itu pun proses penyeduhan pun dengan berbagai macam beans ya. Ya. Karena setahu saya juga beda-beda beans yaitu akan mempengaruhi rasanya. Banget Bang PJ. Jadi kita yang pertama nih ya, kita harus tahu nih beansnya dari mana. Terus prosesnya apa? Kayak misalkan full wash, natural dan lain-lain. Terus kopinya tuh di profil roastingnya gimana? Itu yang bakal nentuin kita untuk mencoba untuk apa dan rasanya mau diapain. Kayak misalkan nih Bang PJ, satu kopi nih misalkan Arabica Puntang misalkan ya. Itu proses profil roastingnya prosesnya wash misalkan. Profil roastingnya medium. Nah, ketika kita bikin di green size di medium, itu rasanya bakal gimana? Tapi ketika kita bikin green size-nya di fine atau fine to medium, itu rasanya bakal beda. Itu dari satu jenis kopi yang sama. Dan proses pasca panennya berbeda-beda. Dan hasilnya pun pasti beda. Iya, betul. Nah, kembali lagi ke persoalan proses penyeduhan dan perjalanan kedai itu. Nah, awal buka kedainya kapan dan kendalanya apa aja sih gitu? Waktu itu 2016 ya. Yang kendalanya sih nggak ada karena saya sendiri udah banyak temen ya di lingkaran komunitas lah. Dan pada akhirnya nyoba untuk pasar baru yaitu pasar umum waktu itu. Cuma ada satu momen di mana saya dimarahin. Kenapa itu? Ini kopi atau apa? Jadi rasa yang saya keluarkan tuh, rasa yang saya ceritakan dan rasa yang saya bikin tuh nggak sesuai. Nah di situ saya nyoba untuk saya terima. Saya bikinin lagi kan. Akhirnya, nah ini kopi nih. Sampai segitunya waktu itu. Dan setelah pulang dari situ saya anjir ini harus banyak belajar lagi nih. Itu ya saking sensitifnya gitu ya kopi proses. Dari mulai proses pasca panen sampai dengan penyeduhan. Di penyeduhan pun berbeda saja sedikit prosesnya dan hasilnya seperti tadi ya. Bakal beda. Kayak misalkan jangan simple lah ini. Contoh suhu air lah. Biasanya kita main di suhu berapa, terus tiba-tiba karena banyak orang dan kita tergesa-gesa main di suhu berapa. Itu sangat mempengaruhi. Jadi sebelum nyeduh untuk orang lain tuh ada disebut namanya kalibrasi. Dimana kita nyobain kopi, ini kopi ngasilin apa dan itu yang bakal kita jual sesuai atau tidak. Jadi ketika kita menjual si kopi itu, karena kan kalau kedai atau kopi shop tuh paling akhir dari semua proses kopi dari hulu sampai hilir. Artinya orang tuh bisa menilai kopi baik atau buruk itu ketika sudah diseduh. Alur distribusi kopinya Jadi sangat riskan lah ketika kita nyeduh kopi tapi tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan si kopi itu. Nanti malah disangkanya roasternya lah, petaninya lah, yang kurang baik ngelolanya kan. Nah di situ Mang PJ sebetulnya tantangan barista tuh. Nah karena berbagai macam proses, lalu Mang Dwi juga banyak berkecimpungnya di di
akhir, di proses akhir dan disajikan ke konsumen, saya ingin ingin tahu salah satu prosesnya nih yang secara detail, baiknya seperti apa, terus suhunya berapa. Katakanlah misalnya proses penyeduhan pun banyak ya. Ya, banyak. Ada banget. P60, flat bottom, Kalita, banyak lah. Oke. Nah, yang umum saja, yang sering saya rasakan, yang sering saya mencoba juga sendiri. Nah, baiknya sih untuk pembuatan P60 lah katakanlah. Oke. Untuk pembuatan P60 itu baiknya suhu berapa dan prosesnya seperti apa sih? Untuk sendiri atau untuk orang lain? Untuk sendiri, ada bedanya? Ada bedanya, Vijay. Nah, perbedaannya seperti apa itu? Nah, kalau untuk orang lain gini. Jadi sebelum kita kan jualan nih. Sebelum mereka minum, kita nanya dulu. Kan kopi itu berbicara selera ya. Oke. Kopi itu berbicara selera, jadi nggak semua selera orang atau selera penikmat kopi itu sama. Iya. Jadi kita nanya dulu, sukanya apa nih? Kopinya mau di soft kah atau lebih ke lebih ke strong dan lain-lain gitu. Nah, kita nanya dulu ketika si peminum pengen kopi yang soft, kita harus bisa atau kita harus punya cara sebelumnya. Jadi si kopi misalkan dari kopi Mang Layang lah ya, yang saya jual sekarang. Kopi Mang Layang itu di roastingnya medium. Nah, gimana caranya untuk menghasilkan rasa kopi yang soft ketika dengan metode V60. Nah, ketika kita pengen menghasilkan kopi yang soft, artinya ada beberapa step yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita lihat profilnya tuh medium kan. Setelah lihat profilnya, kita lari ke green size. Green size tuh ground ya, kopi yang bubuk lah, ukuran kopi bubuk. Kalau mau soft, biasanya kalau medium tuh agak medium to coarse lah, agak besar dikit. Jadi kalau agak fine to medium tuh masih agak strong. Ya, katakanlah penggilingannya. Ya, penggilingannya. Nah, dari green size kita nyari lagi tuh cara lain, yaitu suhu air. Suhu air saya biasa main di 80 sampai 85. Ya. Nah, itu yang paling soft ya. Paling soft lah. Ketika kita nyoba untuk di suhu 90 atau bahkan 100 derajat itu lebih strong gitu. Nah, di suhu air segitu misalkan ya. Nah, ntar ketika udah semuanya disatuin metode itu cocok nggak? Jadi sebelum kita sajikan tuh kita cobain dulu Mang Vijay. Jadi dari dulu saya nyeduh ketika apa yang saya ceritakan ke konsumen dan itu nggak cocok, batal. Saya bikinin lagi. Gitu Mang Vijay. Oke. Dan idealnya pun di setiap kedai atau bahkan kopi shop itu juga dilakukan oleh baristanya ya. Insya Allah. Dan itu juga idealnya sih harus sudah menjadi salah satu SOP-nya barista ya. Harusnya Mang Vijay. Harusnya cuma kita nggak julid lah ya di sini. Harusnya gitu. Oke. Untuk untuk menjamin nih rasa apa yang dia buat rasanya terjamin karena dia rasakan dulu sebelumnya. Iya. Oke. Jadi waktu itu setelah saya nyeduh kopi selama 3 tahun, saya baru berani bilang saya bisa nyeduh kopi. Sebelumnya saya nggak berani, saya bilang saya bisa nyeduh kopi, nggak berani saya. Iya, berarti merasakan hal yang sama dengan saya. Gitu. Apalagi saya gitu ya. Saya waktu itu baru sekedar suka. Dan kemana-mana itu harus mesti bawa kantong isinya peralatan kopi semua dengan kopinya. Ya begitu pun dengan saya. Mencoba nyeduh, dirasakan terus berulang, bahkan ada teman-teman dirasakan sama teman-teman seperti apa. Dan sampai sekarang saya masih belum berani untuk saya bisa menyeduh kopi. Karena seperti yang tadi dikatakan. Masih belum menemukan titik itu gitu loh.
saking kompleksnya kopi. Nah, tadi itu salah satu contoh terkait dengan proses pembuatan penyeduhan kopi P60 ya. Untuk selebihnya nanti teman-teman bisa ngobrol langsung sama Mang Dwi seperti apa dan lain sebagainya. Dan nanti di episode yang lain juga kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan proses pasca panen yang sangat beragam, mulai dari apa namanya natural, wash, fine dan lain sebagainya ya. Itu nanti kita bahas di episode selanjutnya. Nah, untuk saat ini yang saya tahu juga Mang Dwi selain berkecimpung dengan sebelumnya untuk kopi dulu itu waktu pertama buka itu beda ya dengan nama yang sekarang. Beda. Dulu pertama buka saya Proletart ya. Ya, Proletart. Kedai yang di Taman Plex itu. Yang sekarang itu merawat kopi. Nah, si merawat kopi ini udah berapa lama ini? Kalau untuk merawat kopi sendiri dari tahun 2018 sih. 2018. Setelah tutup dari sana lah. Di sana berarti berapa tahun? Di sana berarti sekitar di sana 2 tahun, di sini di sana 3 tahun, di sini 2 tahunan lah. Jalan 2 tahun ya. Jalan 2 tahun. Oh, okay. Di sini setahun kan, ya. Sebelumnya setahun juga. Nah, seperti itulah perjalanan kopi, konsisten sampai sekarang masih di kopi, dan perjalanannya tentu tidak mudah, tidak mulus, banyak menemukan berbagai cobaan. Nah, lalu kemudian untuk yang merawat kopi ini buka kedai offline juga atau seperti apa? Untuk saat ini belum lah ya. Belum. Jadi masih khusus online, online take away lah. Oke, take away ya. Tapi ya kita lihat lah 1 bulan lagi lah. Okay. Insya Allah buka untuk offline juga. Oke. Karena kurang tantangan lah. Iya. Ketika nggak nyeduhin untuk orang tuh hidupnya teh flat gitu terus standar gitu terus. Kalau ada orang yang ngeritik kan enak gitu. Iya. Kita bisa tambah berkembang lagi. Interaksinya langsung. Iya, interaksinya langsung. Dan kebanyakan juga yang khususnya yang yang take away itu kopi-kopi yang memang yang non single origin ya. Iya. Kebanyakan itu ya. Iya, pakai house blend sih. House blend ya. Jadi ada yang kopi susu dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang manual brew juga ada. Manual brew juga ada. Oh. Tapi itu kalau manual brew dengan proses pembelian take away itu pengaruh nggak sih sama rasa? Ngaruh sebetulnya. Jadi ya? Dari panas ke dingin tuh beda rasanya, Bang PJ. Ketika panas rasanya misalkan sesuai yang kita harapkan, tapi pas udah dingin rasanya gitu. Kadang ada yang hilang tuh. Tapi ada juga orang yang suka dingin gitu. Iya. Dan kemasan pun mempengaruhi ya? Mempengaruhi. Kemasan mempengaruhi. Apalagi dengan manual brew? Iya. Sangat mempengaruhi. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kopi sangat sensitif sehingga HT AWW HT jelma. Jadi kurang lebihnya seperti itu terkait dengan perjalanan Mang Dwi dengan dunia kopi. Nah, lalu kemudian juga selain dengan dunia kopi, saya kenal juga Mang Dwi waktu itu salah satu pegiat lingkungan selain di bersama teman-teman di forum sadar kawasan. Selain itu juga Mang Dwi aktif giat di gerakan bersih sampah gunung. Ya, betul. Nah, ini gerakan ini seperti apa sih? Apakah pungut sampah di gunung atau seperti apa? Nah, jadi gerakan ini itu awalnya di Prolet dulu ya. Yang di Proletart itu ya. Karena banyak teman-teman di sana kan nyoba ngobrol karena keresahan yang pertama tuh ketika melihat gunungnya banyak tumpukan sampah, dan kalau orang lihat tumpukan sampah ini kurang estetik, tapi lebih dari itu
di sana banyak yang bakal rusak. Iya. Kalau untuk kebutuhan feed Instagram mungkin kurang estetik kalau ada sampah. Tapi kalau melihat dari segi lain, itu dampak yang ditimbulkan dari sampah tuh banyak banget. Iya. Nah, waktu itu nyoba untuk ngobrol sama teman-teman di komunitas ya, khususnya di Bandung. Iya. Ayolah kita ngadain bebersih lah istilahnya, bebersih gunung di Bandung. Iya. Karena kan sebelumnya ada cuma belum nyebar lah, belum meluas gitu. Ya, belum setiap komunitas Iya. ikut terlibat dan juga sadar ya. Nah, itu tahun berapa pertama kali gerakan bersih sampah gunung? 2017. 2017 ya. 2017. Apa namanya? Secara teknis itu seperti apa sih? Secara teknis mungkin itu sifatnya ini ya, apa namanya? Sifatnya tahunan. Jadi event tahunan. Event tahunan. Tapi yang tujuan besarnya tuh bagaimana caranya ketika kita melaksanakan atau semua orang yang ikut dalam event itu bisa mengaplikasikan di kemudian hari. Ya, dan karena memang bentuknya ini kolektif dari berbagai macam komunitas. Ya. Setelah dia ikut kegiatan ini, kembali lagi ke komunitasnya masing-masing, kembali ke lingkungannya masing-masing, dan itu diharapkan menyebar gitu ya. Iya, betul. Alhamdulillah kan sekarang udah kelihatan lah dikit-dikit. Tapi banyak orang juga yang bilang, geber sangu ya singkatannya. Gerakan bersih sampah Gunung Bandung mah cuma seremoni doang. Iya. Ya kalau mau ngejalanin atau membuat event itu setahun 10 kali ya susah juga karena kan bareng-bareng. Iya. Event tahunan itu tujuannya kan cuma ngasih tahu ke orang-orang nih bahwa masalah sampah di gunung tuh bahaya banget loh. Iya. Waktu itu kan kenapa ada gerakan bersih sampah Gunung Bandung? Waktu itu kebakaran di gunung tuh ada beberapa kebakaran yang ada di Gunung Bandung, BJ. Salah satunya Gunung Burangrang. Nah, waktu itu persiapannya juga cuma 10 hari. Dari mulai perizinan, mencari SDM dan lain-lain cuma 10 hari. Jadi ceritanya waktu itu ketika saya nyoba untuk izin ke Perhutani, ternyata saya disuruh ke Polhut. Nih ini menarik nih Bang PJ. Disuruh ke Polhut, saya kan ngurus sendiri waktu itu kan. Yeah. Saya ke Polhut dan si Polhut itu tidak mengizinkan dengan alasan ketika nanti ada kegiatan itu bakal menimbulkan kebakaran baru. Nah, ternyata si Polhut itu berargumen bahwa kebakaran yang ada di Gunung Burangrang tuh disebabkan oleh jejak. Bukan, karena kejadian alam. Nah, kalau kita lihat di iklim tropis itu sangat hanya sepersekian persen lah, beda sama iklim yang subtropis di Amerika dan lain-lain. Itu kena guntur petir juga udah bisa langsung jadi kebakaran dan lain-lain. Di kita kan karena tropis si itunya basah lembab. Nah, ada yang namanya efek surya kanta. Jadi di mana ada botol tuh yang berisi air dan itu kena panas matahari dan mempunyai udara yang cukup. Jadi disangkanya tuh kebakaran yang ditimbulkan tuh sama Perhutani itu karena recovery alam. Tapi di kita kan cuma sepersekian persen kan. Nah, ada yang menariknya gini. Waktu itu saya izin sama Perhutani itu bilang gini, kalau ini terjadi kebakaran, kamu yang saya cari. Emang bakal diapain? Kan ada undang-undangnya, kamu bisa masuk penjara. Minta KTP kamu, difotokopi lah KTP saya, Bang PJ. Oke, nggak apa-apa. Setelah dari situ saya pergi dan sempat mikir-mikir juga ini gimana gitu kan.
kalau ada kebakaran lagi, walaupun bukan karena kita yang berkegiatan di situ, tetap aja saya yang disalahin. Dan akhirnya waktu itu ada teman-teman kumpul malamnya, dan alhamdulillah semua oke, kita tanggung jawab bersama. Dan dari situ Gebersangu bisa dilaksanakan. Tahun pertama itu tahun 2017 ya, 17. Ya betul, 2017. Berapa titik itu yang yang dilakukan? Waktu itu 4 gunung. 4 gunung ya. Secara logis sih, kalau misalnya kita datang untuk melakukan kegiatan pemungutan sampah, itu mengurangi potensi kebakaran justru ya. Iya, betul sekali Mang PJ. Iya. Selain daripada nilai estetis, selain itu juga potensi kebakaran, lalu ekosistem lebih terjaga, habitat satwa juga lebih terjaga. Ya. Logisnya sih seperti itu. Iya, betul. Karena tujuannya itu. Iya. Karena tujuannya itu membuat keseimbangan lah. Keseimbangan. Dan yang perlu digarisbawahi juga dari apa yang disampaikan tadi, bahwa walaupun ini 1 tahun sekali, tapi seenggaknya ini bisa dibawa pulang oleh teman-teman yang mengikuti gitu ya. Ya. Dan itu salah satu bentuk penyadaran kepada teman-teman semua. Ya, betul. Oke. Karena yang ikut ada sekitar 60 komunitas. Oh, luar biasa ya. Besar ya. Jadi ya walaupun perwakilan dari setiap komunitas, yang penting ada perwakilannya gitu untuk menyampaikan ke teman-teman komunitas lainnya. Oke. Dan lebih kesadaran terhadap sampah yang dia bawa itu bisa lebih dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Oke. Sepele. Tinggal bawa turun lagi sampahnya. Dan nggak akan sampai 1 trash bag lah. Iya. Sampah sendiri mah. Cuma mau atau enggak. Iya. Dan perlu disadari juga, satu orang misalnya bawa potensi sampah ini sekitar 2 kilo, katakanlah seperti itu. Misalnya setiap yang mengunjungi gunung itu kan sampai ratusan ribuan per harinya gitu ya. Dan kalikan saja dari satu orang, misalnya 1 kilo atau 2 kilo, kali sekian ratus per harinya, kali sebulan, kali setahun. Nah itu berlaku kelipatan. Jadi ada istilah, ketika sampah itu tidak dibuat turun, bakal ada gunung baru. Nah itu gunung sampah. Gunung sampah. Gitu. Oke. Rencananya tahun depan kalau misalnya ataupun tahun ini, kalau misalnya suasana pandemi sudah selesai dan pulih kembali, itu mau tetap ada atau seperti apa? Mau tetap ada sih, insya Allah. Mau tetap ada ya? Ya di akhir-akhir tahun lah kayaknya. Iya, target kalau ini sudah selesai, akhir tahun sudah mulai gerak lagi ya? Gerak lagi. Oke, luar biasa. Kurang lebihnya seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi atau ditambahan? Oh, ini palingnya untuk teman-teman yang, saya juga masih belajar tentang kopi sampai jadi. Cuma jangan pernah merasa puas lah. Iya. Ketika kita, jadi di atas langit masih ada langit. Iya. Banyak orang-orang yang udah, khususnya orang di Indonesia yang udah menjuarai kejuaraan barista dunia gitu. Jadi ketika kita nyeduh dan kita udah merasa bisa, belum tentu menurut mereka itu udah pas gitu. Iya. Jadi jangan pernah merasa puas untuk belajar terus, karena yang tadi saya bilang, kopi memang simpel, tapi tidak sesimpel yang kita bayangkan gitu. Iya. Prosesnya panjang dan juga perlu ketelitian, detailnya juga kompleks, kurang lebihnya seperti itu ya. Iya. Oke, dan untuk lingkungan, untuk ada yang mau disampaikan pesan-pesan kepada teman-teman? Ya, teman-teman yang udah ikut di kegiatan Gerakan Bersih Gunung Bandung itu mungkin ya bisa lebih konsisten lagi lah. Ya. Jadi ya harapannya itu sih, konsisten gitu. Okay. Jadi konsisten sama komitmen tuh levelnya hampir sama. Iya. Gitu. Jadi ketika kita udah komit untuk
saya ingin membebaskan gunung dari sampah. Artinya kita dituntut untuk konsisten dalam bertindak gitu, PJ. Oke.